Saudara, ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Kalau bisa seperti itu. Tetapi ini yang dialami, saudara. Paulus mengalami begitu banyak hal. Ayat 24. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ada 39 kali dia menerima pukulan. Ada 5 kali dia mengalami seperti itu. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah. Banyak kali aku berpuasa. Jemaat Korintus, aku menderita. Jemaat Korintus, aku sulit. Aku bertarung dengan orang-orang saudara-saudara palsu. Mereka yang sepertinya adalah saudara seiman, tapi ternyata mereka saudara-saudara palsu. Mereka menghajar saya. Ada orang yang bersama-sama dengan Paulus, menghajar Paulus. Saudara pernah baca itu, nah, saudara baca di Kisah Para Rasul. Saya tidak mau bilang di mana ayatnya, saudara baca saja. Yaitu ketika bisnis mereka bersaing. Di dalam perang bisnis pun Paulus menjadi korban karena pelayanan. Aku menderita. Aku nyaris putus asa. Sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Saudara bayangkan seorang Paulus yang begitu berani. Seorang Paulus yang begitu berani menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang bilang pada Tuhan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah untung. Seorang Paulus yang bilang kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Seorang Paulus yang bilang hidupku adalah Kristus. Seorang Paulus yang bilang aku tidak akan berhenti melayani Tuhan sampai mati. Sayang sekali kalau ada orang melupakan itu. Hei jemaat Korintus, sayang sekali kalau engkau melupakan bahwa aku menderita karena itu. Menderita karena pelayanan, menderita karena kehidupan dalam pelayanan. Itu bukan hal mudah. Nyaris putus asa. Kami merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Kami merasa sudah nyaris meninggalkan dunia ini. Apa Paulus mempersalahkan orang lain, saudara? Apakah Paulus dengan penderitaan yang dialami itu, apa dia bilang begini kepada jemaat Korintus? Sayang sekali kalian tidak peduli saya. Sayang sekali kalian tidak tahu saya sudah berkorban dalam pelayanan. Tetapi sayang sekali kalian tidak peduli pada saya. Sayang sekali engkau tidak menghargai hamba-hamba Tuhan yang melayanimu. Sayang sekali. Sayang sekali. Tidak. Paulus tidak mempersalahkan orang lain. Paulus tidak mempersalahkan jemaat Korintus. Tapi Paulus bergantung pada Tuhan. Dia bilang, Tuhanlah sumber penghiburan. Tuhanlah sumber penghiburan, saudara. Ada apa yang sedang engkau alami sekarang? Bukankah lebih mudah mempersalahkan orang lain? Bukankah akan bilang sulit sekali saat ini? Pandemi, masalah dalam pekerjaan sulit sekali, saudara. Sangat sulit. Ini gara-gara A, B, C, dan seterusnya. Tidak, saudara. Tidak. Bukan karena itu. Tetapi ada satu hal yang akan terjadi bagi orang yang bersama-sama dengan saudara. Bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan orang yang bersama-sama dengan Paulus. Jemaat Korintus. Dia bilang dia dikuatkan oleh Tuhan dan jemaat. Dikuatkan oleh Tuhan dan jemaat. Mari kita lihat ayat, kita mau bicara tentang jemaat Korintus. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saya menderita dengan sulit. Saya menderita. Saya kesulitan, kata Paulus. Setiap saat saya seperti telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi kamu tahu tidak? Saya juga menerima penghiburan berlimpah-limpah dari Kristus. Setiap kali saya lihat Ibu Yosi menangis. Kalau dia ingat kakaknya.
Saya suka lihat, siapa yang bisa beri penghiburan? Tidak bisa. Tetapi saya belajar sekarang. Semoga kita semua satu keluarga boleh belajar. Kita semua boleh belajar. Jika kita menerima kesengsaraan berlimpah-limpah, kita juga akan menerima penghiburan berlimpah-limpah, saudara. Ayat 6, jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Saudara, gini, saya menderita. Jemaat Korintus, saya menderita dalam kehidupan saya, dalam pelayanan. Saya mesti berjalan ratusan kilometer. Saya harus menyeberangi laut. Saya berhadapan dengan penyamun. Saya dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang benci ketika Injil diberitakan. Saya berhadapan dengan orang Romawi yang benci karena ada raja baru. Saya menghadapi itu. Saya menghadapi itu semua, tapi Tuhan menghibur saya. Jadi, itu juga akan menjadi penghiburan bagimu, jemaat Korintus. Jika saya dihibur berlimpah-limpah, artinya kamu lihat, saya tidak mati. Kamu lihat, saya bilang saya menderita, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan itu harusnya menjadi penghiburan bagimu. Harus menjadi penghiburan bagimu. Engkau harus kuat. Saya bicara tentang penderitaan, bukan mengeluh padamu. Tetapi karena dengan demikian, supaya kamu dihibur dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama. Seperti yang kami derita juga. Kalau saya menderita, Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kamu pasti juga akan menderita. Kalau saya dihibur dengan berlimpah-limpah, engkau juga akan dihibur dengan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sama. Kita melayani Tuhan yang sama. Jika kami sulit. Ayat yang ketujuh, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Apa yang dibuat jemaat Korintus, saudara? Mereka memberi bagi Paulus. Nanti saudara baca di 2 Korintus 8 dan 9. Mereka memberi bagi hamba-hamba Tuhan. Mereka memberi bagi jemaat yang kekurangan di Yerusalem. Itu di 2 Korintus 8 dan 9. Kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan kami. Saya tidak menghukum kamu. Saya tidak mengeluh kepadamu. Tapi saya bersyukur karena kamu turut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saya bilang kepada teman-teman yang muda-muda itu, kepada anak-anak saya bisa bilang begitu ke mereka. Karena masih muda. Saya bilang, kamu akan lihat Tuhan akan tolong kamu. Jangan berhenti. Apapun yang mau terjadi, banyak sekali kekurangan kita, tapi jangan berhenti. Karena akan ada orang lain yang melihatmu. Bahkan jemaat yang engkau bilang engkau sulit berhadapan dengan mereka. Karena mereka lebih tahu darimu. Mereka akan berkorban bagimu. Siapa yang menggerakkan itu? Kalau mereka percaya pada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menggerakkan mereka untuk menghiburmu. Tuhan akan pakai mereka untuk menghiburmu. Saudara, di ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Saya sulit. Pada awalnya Paulus bicara tentang penderitaannya. Dia bicara tentang hal-hal yang dia alami. Dia bicara tentang kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Tapi ada jemaat Korintus yang bersama-sama dengan dia. Mereka menopang dia. Mereka menopang dia bukan karena mereka mau sebenarnya, tapi karena Tuhan menggerakkan mereka untuk menopang dia. Dan mereka mendoakan Paulus. Saudara, ternyata sangat mudah membuat saudara kita kuat dalam pelayanan. Yaitu doakanlah dia. Doakanlah. Jangan berhenti mendoakan para hamba Tuhan. Karena saudara tahu mereka kesulitan. Begini, saudara. Untuk PA saja itu kan sulit. Kita mesti persiapkan, belajar, waktu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau ada sesuatu terjadi dalam jemaat, hamba Tuhan muda ini ya, bukan saya sih aman.
Pasti akan bilang, kalau namanya Jimmy, Jim, bagaimana ini, Jim? Ini kok nggak maju-maju pelayanan? Kamu ngapain aja? Ya, itu ada PA sudah 2 bulan kok nggak ada yang jadi anggota jemaat. Kamu cuma jalan-jalan, ngapain aja kamu? Kamu kan hamba Tuhan. Saudara tahu nggak yang ngomong itu siapa? Sama-sama hamba Tuhan. Paling kurang dia bukan evangelis atau pendeta, tapi dia adalah penatua kah? Atau yang sudah dituakan di dalam jemaat. Lalu mereka bilang pada saya sakit hati, Pak. Saya sakit hati, Pak. Saya bilang gitu. Terus saya tanya, yang nggak bisa sakit hati. Yang kasih donasi kamu siapa? Ya Bapak itu. Dia kasih berapa? Oh dia paling besar, Pak. Nah dengar dia. Karena orang kalau kasih donasi banyak, jangan coba-coba nggak dengar. Bisa mati kamu. Harus dengar loh. Oh begitu, Pak. Iya, mesti didengar. Nah kalau ikuti, pikirkan aja dulu. Bisa diikuti, bisa nggak. Pokoknya dengar aja dulu. Iya kan? Oh, dia ketawa. Oh begitu ya Pak? Ya dengar aja. Dia mau ngomong dari barat sampai timur, kalau perlu kamu berdiri begini. Sudah selesai Pak? Belum? Belum, terus Pak. Nggak apa-apa. Begitu kalau bos di jemaat.